Penguasa Alam Kayangan, Bab 29, Judul, Rumini Penghisap Darah. Alas Pengging terletak hampir 20 km sebelah utara kota Klaten. Meskipun terletak di sebidang tanah terpencil, ada cukup banyak penghuni dan kadang-kadang penjelajah akan lewat. Tempat ini bisa dianggap rute yang diperlukan saat bepergian dari kota Klaten ke kota Boyolali. Matahari yang terik dan tanah retak karena sinarnya, membuat orang merasa lebih gelisah dari biasanya. Pada saat ini, kelompok 6 orang hadir di jalanan kota. Yang pertama dan yang memimpin adalah orang besar yang mengintimidasi, membawa golok perunggu sepanjang 1,5 meter. Wajahnya seperti iblis dan matanya memancarkan kegilaan. Orang-orang di belakangnya sama-sama memakai jaket yang terbuat dari kulit binatang, memegang pedang, pisau, golok dan berbagai senjata. Penampilan mereka langsung membuat tegang atmosfer di jalanan. Para pejalan kaki dengan cepat bergerak ke sisi jalan, langkah kaki mereka juga menjadi sangat berhati-hati karena wajah mereka berkerut karena ketakutan. Baru ketika 6 orang ini memasuki sebuah penginapan kecil di kota, mereka akhirnya bisa merasa lega dan langsung tergesa-gesa. Bang, orang besar yang mengenakan baju besi perak itu membanting golok besar yang hampir setinggi pria dewasa ke meja terbesar di tengah penginapan dan berteriak. Meja ini milik kakek ini sekarang, pergilah jika kau tidak ingin mati. Keempat orang yang menikmati minuman mereka mengungkapkan kemarahannya, namun kerutan mereka dengan cepat berubah saat mereka melihat wajah pria besar itu. Mereka bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun saat mereka meninggalkan meja dengan patuh. Pria itu kemudian mengulurkan lengannya yang tebal dan menyapu meja, lalu berteriak di saat terdengar suara pecah yang memekakkan telinga. Bawalah semua hidangan terbaik yang ada di penginapan ini. Pemilik penginapan itu sudah ada di sana untuk menyambut mereka. Saat melihat sisa-sisa piring dan kaca yang pecah, ia merasa seolah jantungnya berdarah. Namun, dia dengan paksa tersenyum ke permukaan dan berkata, Tuan muda Silver Dragons, tolong bersabarlah sebentar, minuman dan makanan akan segera datang." Keenam orang itu termasuk dalam kelompok begal Silver Dragons milik Alas Pengging, dan orang besar yang memegang golok besar itu adalah ketua Jimeno, yang menyebut dirinya sebagai Silver Dragon. Pada usia di atas 40 tahun, tenaga dalamnya mencapai tingkat kedua dari ranah cakra sejati. Dibandingkan dengan Alas Pengging, di mana bahkan tingkat keempat ranah kelahiran cakra akan dianggap kuat, dia tidak diragukan lagi merupakan makhluk tak terkalahkan di sini. Karena itu, grup begal Silver Dragons menjadi kelompok tentara bayaran terkuat di Alas Pengging dan bertindak seolah-olah hukum tidak ada, tanpa ada yang berani memprovokasi mereka. Setelah 6 orang itu duduk, 5 anggota tentara bayaran lainnya kemudian mulai mengeluarkan segala macam sanjungan. Suara 6 orang berbicara, tertawa dan mengutuk memenuhi seluruh penginapan. Mereka sudah terbiasa melakukan tindakan tanpa hukum seperti ini sejak lama. Pelanggan sekitarnya menjadi lebih takut karena penganiayaan Silver Dragon dan tidak ada yang berani berbicara lebih. Pada saat ini, kelompok 5 orang lainnya muncul di pintu penginapan. Sekilas, pemimpin kelompok tersebut adalah seorang pemuda yang berusia di atas 20 tahun, memiliki sosok tubuh yang biasa-biasa saja dan wajah polos. Namun yang tidak sesuai dengan ciri-cirinya, pakaiannya tetap sangat mewah dan siapapun di kota itu akan menatap pakaiannya untuk beberapa lama dengan rasa serakah dan tidak mampu bergerak menjauh. Dia berdiri di depan penginapan untuk sementara waktu. Matanya menyapu orang-orang di penginapan dengan tatapan yang sangat sombong, seolah-olah dia melihat hewan-hewan yang lebih rendah yang bahkan tidak pantas diperhatikan. Tepat setelah itu, alisnya miring, dan dia mendengus dingin. Di belakangnya, seorang pemuda tampan yang baru berusia 17 atau 18 tahun buru-buru bangkit, membungkuk di depannya dan tersenyum dengan nada minta maaf. "Tuan Muda Sin, semua penginapan di daerah terpencil memang seperti ini. Tidak mungkin menemukan yang layak di sekitar 15 km dari sini, tolong bisa menerimanya." 5 orang itu, seperti yang diharapkan, adalah Sin Rengkuni, Sin Mogiri, Sin Ba, Sin Gyo, dan Sin Ketus yang dibawa keluar dari keluarga Sin. Mereka sedang dalam perjalanan kembali ke Padepokan Sin dari kota Klaten. Sin Ketus sangat gembira saat perjalanannya, dan ketika dia memikirkan bagaimana dia hampir sampai di Padepokan Sin, dia akhirnya tertawa terbahak-bahak. Di depan Sin Rengkuni, dia membungkuk dan merasa senang. Dia tidak berani sedikit pun menyinggungnya. Jika dia bisa memuaskan Tuan Muda Sin ini dan mendapatkan kabar baik darinya di kemudian hari, dia pasti bisa hidup seperti yang dia inginkan bahkan di Padepokan Sin. Sin Rengkuni mendengus dari hidungnya, melirik sekilas dan masuk ke dalam.
Sin Ketus buru-buru bergegas ke depan dan menempati meja di lokasi terbaik, berjongkok dan membersihkan kursi kayu dengan lengan bajunya. Dia kemudian menatap Sin Rengkuni dengan penuh sanjungan dan berteriak, "Pemilik, segera sajikan masakannya. Pilih yang terbaik yang kau punya." Kelompok Sin Rengkuni baru saja masuk, dan mereka sudah menjadi sasaran tatapan dari 6 anggota Silver Dragon. Salah satu dari mereka tertawa dengan jijik. "Hahaha, anak nakal itu bertindak sangat liar. Lihat ekspresi yang dia miliki saat melihat kita, Cih. Mungkin beberapa tuan muda keluarga kaya yang sedang berlibur, hanya melihat berair dan daging yang lezat itu, rasanya air bisa bocor jika kau hanya meremasnya sedikit. Tapi dia benar-benar berani main-main di daerah kita. Apakah dia tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis? Bos, apa kau ingin aku mengajari mereka? Siapa yang peduli dengan tuan muda keluarga mana dia berada? Di dalam wilayah kelompok begal Silver Dragon, semua orang harus patuh kepada kita." "Pah!" Jimeno membanting kaki ayam yang sedang dimakannya dengan sangat kuat, dan mengangkat golok besar itu di dekat kakinya. "Biarlah ayah ini datang untuk menyapa mereka. Aku sudah menyukai baju yang dia kenakan. Jika aku membawanya untuk anakku, pasti dia akan sangat senang. Hahaha." Setelah dia mengatakan itu, dia membawa goloknya dan dengan terang-terangan berjalan menuju meja Sin Rengkuni, memecahkan meja dengan goloknya dari jarak 3 langkah, dan berkata dengan nada tak sopan, "Anak nakal, sepertinya pakaianmu cukup bagus, namun, melihat sosok memalukanmu, sangat mengecewakan jika dipakai olehmu. Serahkan pakaian itu segera, serahkan pakaian itu sekarang. Kau mendengarku? Jika kau tidak ingin melepaskannya, kami akan membantumu melepaskannya. Jika atasan kita sendiri melepaskannya, itu tidak akan menjadi lembut lagi, hahaha." Kelompok Silver Dragon terus mengejek. Orang-orang di penginapan itu semua menjauh dari mereka dan menatap kelompok Sin Rengkuni dengan kasihan. Pemilik penginapan dan petugasnya bersembunyi lebih jauh lagi dan tidak berani datang dan membujuk mereka. Tapi bertentangan dengan harapan semua orang di sana, saat menghadapi kelompok Silver Dragon yang terkenal, orang di meja Sin Rengkuni tampak sangat tenang, sampai-sampai menjadi sangat menakutkan. Sin Rengkuni mengulurkan tangan, menyeka bajunya yang tercemar anggur dengan jijik dan dengan dingin berbicara, "Hancurkan mereka semua." "Apa? Hancurkan? Apa yang baru saja dia katakan? Dia mengatakan untuk menghancurkan kita semua? Hahaha." Suara mengejek dari kelompok Silver Dragon segera berubah menjadi suara kesakitan yang menusuk telinga. Sosok Sinba bergegas keluar seperti kilat dan mengecam 3 orang paling berisik itu. Itu diikuti oleh suara krak, suara patah tulang. Senyuman barbar Jimeno menghilang. Dia melompat mundur selangkah dan mengungkapkan ekspresi ketakutan. "Spirit, ranah spiritual." Ketika kata-kata ranah spiritual keluar, seolah-olah sebuah bom meledak di dalam penginapan. Semua orang terguncang dan tak bisa berkata apa-apa. Padepokan dan kota besar mana yang memiliki makhluk luar biasa hebat ini? Dan di alas pengging yang kecil ini, itu adalah tingkat yang tidak pernah dilihat siapapun di sepanjang hidup mereka. Itu hanya ada dalam mimpi terliar mereka. Sama seperti saat Jimeno selesai berbicara, 2 pengikut tentara bayaran lainnya tertiup angin sejauh lebih dari 10 meter dari Sinba dengan ayunan telapak tangan dan jatuh tanpa sadar di tanah. Seluruh tubuh Jimeno mulai bergetar, lalu terjatuh ke tanah berlutut dan bersujud secara berlebihan. Maafkan saya, mata saya telah gagal untuk melihat. Saya tidak dapat mengenali makhluk hebat seperti Anda. Saya pantas mati. Saya pantas mati. Jika dia tahu lawan sebenarnya adalah master yang telah mencapai ranah spiritual, dia tidak akan mencoba memprovokasi mereka bahkan jika dia mati. "Hancurkan dia," Sin Rengkuni berkata dengan dingin. Saat suaranya memudar, tangan Sinba menghancurkan kedua lengan Jimeno di tengah jeritan kesakitannya. Pada saat ini, siluet pemuda muncul di pintu penginapan. Ketika Gunawan meninggalkan kota Klaten, dia sebenarnya tidak memiliki tujuan dalam pikirannya. Berpikir tentang tablet kayu yang dia terima dari Sin Bejo, dia bertanya berkeliling dan dengan sengaja berjalan menuju arah kota Boyolali. Dia perlu mencapai tempat yang lebih besar dan lebih padat, sehingga akan ada kesempatan lebih tinggi untuk menemukan barang-barang yang diperlukan untuk memperbaiki pusat cakra yang rusak. Tubuhnya terlalu lemah dan karena dia tidak bisa menghabiskan sedikit uang yang dia miliki untuk seekor kuda, dia hanya bisa berjalan kaki dengan kecepatan yang sangat lambat. Ketika sampai di alas pengging, dia sudah sangat lelah dan lapar. Saat melihat penginapan di pinggir jalan, dia membolak-balik koin kecil yang dia miliki, membuat senyuman yang mencela diri dan melangkah ke penginapan. Begitu sampai di dekat pintu, dia mendengar jeritan yang mirip dengan pembantaian seekor babi. Mengikuti suaranya, dia langsung melihat Sin Rengkuni dan Sin Mogiri yang sedang duduk bersama,
dengan Sin Ketus berdiri di sampingnya. Dia segera berhenti di jalurnya, memutar tubuhnya dan langsung tergesa-gesa. Tapi saat dia membalikkan tubuhnya, kulit Sinba segera berubah saat dia secara kebetulan melihat ke arah pintu saat dia baru saja menghancurkan lengan Jimeno. Pemilik penginapan, buang mereka keluar. Sin Rengkuni mendengus. Sekelompok sampah lebih rendah dari semut, berani benar-benar merusak minatnya untuk makan. Ah, ya. Tubuh pemilik penginapan itu terguncang ketakutan, terus mengangguk panik dan dengan hati-hati mulai membawa anggota kelompok Silver Dragon keluar bersama dengan petugasnya. Karena Jimeno berada di tingkat kedua ranah cakra sejati, tidak ada orang yang berani menyinggung perasaannya di alas pengging. Tetapi bahkan seorang pelayan dari pemuda yang sangat sombong dan kejam ini berada di ranah spiritual, bagaimana mungkin mereka sedikit berani untuk tidak patuh? Tuan muda, Sinba berjalan ke sisi Sin Rengkuni dan membisikkan beberapa kalimat di telinganya. Kau sedang membicarakan tentang orang biasa yang dikeluarkan dari keluarga Sin? Setelah mendengarkan laporan Sinba, mata Sin Rengkuni menyipit saat dia mencibir. Bagus sekali, aku hampir lupa tentang keberadaan orang ini, bahkan surga sekarang telah menyerahkannya padaku. Sinba, pergi dan hancurkan wajahnya untukku. Master Padepokan mengatakan bahwa kau seharusnya tidak menggunakan wewenang Padepokan untuk menindas orang lain di luar. Sin Mogiri dengan lembut berkata, orang dari keluarga Sin ini benar-benar membuatku malu di depan umum beberapa hari yang lalu. Untuk tidak memamerkan mayatnya di kota Klaten sudah cukup berbelas kasihan. Sinba, setelah kau merusak wajahnya, potong lidahnya juga. Bukankah dia pembicara yang lincah? Aku akan melihat betapa fasihnya dia berbicara setelah itu. Sin Rengkuni berkata dengan suara rendah. Hari itu di keluarga Sin, Gunawan menghancurkan rencananya di depan umum dan menamparkan setiap kata yang dia ucapkan di wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak menyimpan dendam di dalam hatinya? Tentang dia yang ingin merusak wajah Gunawan, tentu saja karena cemburu. Dia bahkan lebih cemburu karena orang ini benar-benar menikahi Ning Savitri yang bahkan tidak dapat dia dapatkan. Sin Mogiri tidak berbicara lagi. Sinba mengangguk tanpa suara, dan berjalan keluar dari penginapan kemudian mengejar ke arah Gunawan pergi. Meskipun toko-toko di alas pengging sedikit jumlahnya, mereka tetap memiliki semua kebutuhan. Merajut alisnya erat-erat, Gunawan mempercepat langkahnya dan masuk ke toko obat di sebelah kanan. Pemilik toko, apakah ada bunga lentera ungu dan anggur pasir besi? Tanya Gunawan segera setelah memasuki toko obat dan pada saat bersamaan dengan cepat memindai toko obat dengan matanya. Sekilas, penjaga toko apotek tampak seperti orang setengah baya yang lesu dan lemas. Ramuan obat yang diminta Gunawan juga merupakan ramuan obat yang paling umum. Bunga lentera ungu bisa menghilangkan sengatan dingin dan anggur pasir besi dapat disuling menjadi pelet pemulihan tenaga dalam tingkat terendah. Keduanya bisa ditemukan di mana saja dan harganya sangat murah. Penjaga toko dengan lemah menjawab, ada, berapa yang kau inginkan? 1/4 kilo dari masing-masing, kata Gunawan dengan tergesa-gesa. Pemilik toko itu segera membungkus obatnya dan melemparkannya ke arahnya. Semuanya 20 koin kuning. Catatan penulis, mata uang Pulau Jawa dibagi menjadi 3 jenis. Koin kuning, koin cian dan koin ungu. 1 koin ungu sama dengan 100 koin cian sama dengan 10.000 koin kuning. Referensi nilai koin. Pendapatan tahunan rata-rata rumah yang paling besar di Pulau Jawa sekitar 30.000 koin kuning atau 3 koin ungu. Menempatkan koin di meja kasir, Gunawan pergi dengan tergesa-gesa. Tanpa berhenti, dia menuju ke arah selatan keluar kota. Sinba, yang sekarang telah menemukan siluetnya, tidak terburu-buru menyerang tapi malah membuntuti di belakangnya tanpa ekspresi di wajahnya. Pintu keluar alas pengging dengan cepat muncul di hadapan mereka. Di sebelah selatan alas pengging adalah hamparan pegunungan yang luas, yaitu Gunung Naga Api. Gunung-gunung ini dihuni oleh berbagai binatang tenaga dalam, sehingga sangat berbahaya. Bahkan pasukan militer dan praktisi alas pengging yang berlatih tenaga dalam, yang terkenal dengan kekuatan mereka, hanya berani bergerak di bagian terluar pegunungan. Ketika seseorang masuk lebih dalam ke pegunungan, binatang tenaga dalam tingkat tinggi akan sering ditemui dan ini sering berakhir dengan pelarian yang sempit. Alasan mengapa gunung itu dinamai Gunung Naga Api, adalah karena di tengah-tengah gunung ada naga api yang kuat, sehingga diberikan nama itu. Namun itu hanya dalam legenda dan tidak ada yang benar-benar melihatnya sebelumnya. Naga berada di puncak binatang tenaga dalam, sehingga naga terkecil pun sangat kuat. Dan jika mereka benar-benar ada, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup setelah melihatnya. Melangkah ke Gunung Naga Api, Gunawan perlahan menarik nafas,
memeluk dua kantong obat yang dia beli dari toko obat ke dadanya dengan tangan kanannya, dan menutupi obatnya dengan tangan kirinya dan mutiara racun surgawi berkedip. Tiba-tiba, sejumlah serpihan jatuh dari tangannya. Saat Gunawan melepaskan tangan kirinya, yang tertinggal di telapak tangannya hanyalah setumpuk kecil bubuk ungu hitam. Bunga lentera ungu tidak memiliki sifat beracun dan begitu juga dengan anggur pasir besi, jadi tidak akan ada respons beracun walaupun keduanya dikonsumsi bersamaan. Bahkan jika itu beracun, efek racun yang normal hanya akan sangat kecil dampaknya untuk orang-orang kuat yang telah mencapai ranah spiritual. Atau bahkan mungkin tidak memiliki efek sama sekali. Namun, bubuk yang dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen dari bunga lentera ungu dan anggur pasir besi bersama-sama memiliki sifat yang sangat mengganggu mata. Jika itu bersentuhan dengan mata, tidak peduli seberapa kuat tenaga dalam seseorang, mereka tetap kehilangan penglihatan untuk sementara waktu. Sambil menggenggam bubuk ini, Gunawan perlahan berbalik dan menatap Sinba, yang bahkan tidak 10 langkah darinya, yang tampak seperti hantu tanpa kehadiran. Sinba menjadi sedikit terkejut saat Gunawan bisa memperhatikannya. Dia menatap Gunawan dengan cemoohan dan dengan dingin berkata, "Kau disebut Sin Awan, bukan? Orang yang tidak berguna dan ditendang keluar dari keluarga Sin." "Bukan, namaku Gunawan," jawab Gunawan sambil santai menatapnya. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah ini. Sinba tidak benar-benar tertarik dengan namanya dan juga tidak bereaksi terhadap Gunawan, karena berurusan dengan orang tidak berguna dengan pusat cakra yang rusak bukanlah sesuatu yang perlu dipikirkannya. "Aku telah mendapat perintah dari Tuan Muda untuk mengantarmu bertemu dengan penciptamu. Di kehidupan berikutnya, ingatlah untuk tidak memancing orang-orang yang tidak bisa kau singgung." Saat suaranya memudar, sebuah pisau pendek sudah muncul di tangan Sinba. Dia kemudian mengayunkan tangan kanannya dan pisau itu terbang mendekati dengan Gunawan dengan suara yang menusuk telinga. Sin Rengkuni ingin dia merusak wajah Gunawan dan memotong lidahnya, tapi ternyata dia sama sekali tidak sabar menyia-nyiakan banyak waktu dan energi untuk sampah seperti dia. Dia terlalu malas untuk bahkan menyentuh Gunawan, jadi dia hanya melemparkan pisau dan mengarahkannya langsung ke tenggorokan. Ketika Sinba tiba-tiba mengeluarkan pisau pendek itu, alis Gunawan bergetar hebat, dan saat Sinba mengayunkan lengan kanannya, jantungnya akhirnya terguncang. Dia telah bersiap jika Sinba buru-buru maju dan memukulnya, tapi dia tidak menduga bahwa seseorang yang telah mencapai ranah spiritual dari padepokan Sin benar-benar akan menggunakan senjata melawan orang yang seperti dia. Dan bahkan membunuhnya menggunakan pisau. Dengan tenaga dalam yang sangat tidak berarti di tubuhnya, bagaimana dia bisa menghindari sebuah pisau lempar yang dilemparkan oleh makhluk kuat yang telah mencapai ranah spiritual? Apakah kepribadian Sinba ini dipelintir? Dia benar-benar bertindak berbeda dari logika orang normal. Bahkan menggunakan senjata untuk membunuh seseorang yang sama sekali tidak memiliki tenaga dalam sepertiku. Apa dia tidak merasa malu jika ada orang lain yang tahu tentang ini? Gunawan tanpa kuasa mengutuk dalam hatinya. Saat pisau yang tercermin pada pupilnya semakin dekat, kesadarannya segera mencoba mengelak dari pisau dengan cara refleks, tapi tubuhnya yang lamban tidak memiliki kesempatan untuk mengelak sama sekali. Sama seperti pisau itu akan menusuk tenggorokan Gunawan, bayangan merah keluar dari tubuh Gunawan seperti petir dan melesat ke arah Sinba. Pisau pendek itu tidak menembus tenggorokan Gunawan dan menghilang dari penglihatannya. Tapi sekarang di balik tubuh Sinba ada siluet mungil. Dengan berpakaian putih, dia memamerkan selendang dan kaki telanjang yang seindah batu giok. Rambut merahnya sampai ke pinggangnya, daya tarik memikat ini tak tertandingi. Dan di tangan kanannya, ada pisau pendek yang dilempar Sinba padanya. Gadis ini, pakaiannya dan rambut merah. Jangan bilang, Sinba masih menggunakan postur tubuh yang sama seperti saat dia melemparkan pisau pendek itu, seluruh tubuhnya membeku seperti sebelumnya. Dalam keheningan yang mengerikan, dia tidak berbalik, ekspresinya dan gerakannya berubah, seolah-olah dia membeku. Satu-satunya perubahan adalah pupil matanya mengecil seukuran mata jarum, seolah pada saat itu, dia melihat pemandangan paling mengerikan di dunia. Saat hembusan angin sepoi-sepoi berhembus, tubuh tegak Sinba tiba-tiba terlepas karena angin sepoi-sepoi. Itu benar, tubuh itu berantakan, seperti runtuhnya setumpuk bata bangunan yang jatuh bersamaan, menjadi genangan darah dan potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Saat angin bertiup ke wajah Gunawan, angin itu membawa aroma darah yang menyengat. Seluruh tubuhnya membatu di tempat. Saat melihat bagian belakang gadis itu, matanya tertekan dengan keras dan sama sekali tidak bisa bernafas. Bahkan detak jantungnya hampir saja berhenti. Pakaian dan rambut merahnya mengungkapkan kepadanya bahwa ini jelas gadis yang ditemuinya pada malam itu di pegunungan belakang, yang juga masuk ke dalam mutiara racun surgawi.
Namun, setelah masuk ke mutiara racun surgawi, dia selalu tidur tanpa sadar. Tapi sekarang dia telah terbangun, meninggalkan mutiara racun surgawi sendiri dan menunjukkan kepadanya pemandangan paling mengerikan yang pernah dia saksikan di Pulau Jawa. Seketika itu juga, tak diragukan lagi bahwa gadis ini bisa meraih pisau yang hampir menusuk tenggorokannya, lalu bergegas menuju Sinba dan membunuhnya. Keseluruhan proses hanya bisa dilihat sebagai kilasan cahaya merah yang berlangsung dalam waktu yang singkat. Dalam waktu singkat, tubuh Sinba seluruhnya dipotong-potong menjadi keadaan seperti itu, paling tidak akan mengambil alih ratusan serangan. Dengan kata lain, gadis ini tidak hanya mencegah pisau yang hampir mengambil nyawanya beberapa saat yang lalu, tapi juga menggunakan pisau yang sama dan memotong Sinba setidaknya beberapa ratus kali. Apakah ini kemampuan seorang gadis kecil? Tidak, apakah ini bahkan tingkat yang bisa dicapai manusia? Selama keadaan shock mengejutkan Gunawan, pisau pendek gadis itu tiba-tiba jatuh ke tanah, dan dia mengeluarkan erangan yang menyakitkan yang biasanya bisa didengar dari seekor binatang kecil. Tepat setelah itu, seluruh tubuhnya perlahan-lahan berjongkok di tanah dan tubuhnya yang mungil sedikit menggigil, seolah mandi di dalam hembusan angin yang dingin. Racun pembunuh dewa sialan, bagaimana mungkin aku, sang putri, mengalami hal seperti ini? Efek balik, ketika hanya menggunakan tingkat kekuatan ini. Gunawan dengan hati-hati berjalan 2 langkah lebih dekat dan setiap kali tatapannya jatuh ke genangan darah, hatinya akan terasa dingin. Siapa gadis berambut merah ini? Sinba berasal dari Padepokan Sin, jadi kekuatan sejatinya setidaknya ada di tingkat rendah dari ranah spiritual. Kemungkinan besar hampir tidak ada seorang pun di kota Klaten bisa melawannya. Namun gadis ini langsung membunuhnya dalam sekejap. Gadis ini kelihatan baru berusia 12 atau 13 tahun. Pada usia ini, bahkan mencapai ranah fondasi akan langka. Ning Savitri mencapai tingkat ke-10 dari ranah fondasi di usia 16 tahun sudah dianggap sebagai jenius nomor 1 di seluruh kota, tapi gadis ini adalah pertama kalinya, sejak tiba di Pulau Jawa ini, Gunawan benar-benar terkejut untuk pertama kalinya. Karena ketika dia melihat pemandangan di depan matanya, itu benar-benar melampaui ketakutannya. Ketakutannya didapat dari keseluruhan 2 masa hidup. Gunawan menarik napas dalam-dalam, berusaha tenang dengan susah payah, menggertakkan giginya, dan akhirnya berkata, "Gadis kecil, kau sudah sadar?" Mendengar suara Gunawan, tubuh gadis itu berhenti menggigil. Dia perlahan berdiri, berbalik, dan menunjukkan wajahnya yang sama halusnya dengan boneka. Meski wajah ini lembut dan luar biasa indahnya, saat ini ekspresi kesakitan tampak jelas. Dia menatap Gunawan, dan berbicara dengan nada dingin yang lembut. "Tidak bisa dipercaya, mutiara racun surgawi sebenarnya telah memilih orang biasa yang tidak berguna sepertimu sebagai tuannya. Jangan bilang padaku bahwa pusaka surgawi ini telah menjadi terdistorsi." Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya Gunawan melihat wajahnya secara langsung. Meskipun dia sering mengunjunginya berkali-kali di mutiara racun surgawi, saat dia menatapnya lagi sekarang, Gunawan masih tidak mampu mengalihkan tatapannya menjauh. Hal ini disebabkan kecantikan gadis yang luar biasa, dia sangat cantik sampai bisa mencuri jiwa. Setiap fitur di wajah seperti salju yang sangat indah dan sempurna yang tak dapat dibandingkan. Apalagi, ia mencapai puncak kesempurnaan yang tak terlukiskan. Matanya berkilau seperti batu permata hitam yang berharga, tapi juga setinggi langit malam. Dari matanya, Gunawan melihat semacam keangkuhan. Namun keangkuhan ini sama sekali tidak seperti dari Sin Rengkuni yang menyalahgunakan wewenang, tapi sikap menyendiri yang mulia yang berasal dari jiwa. Seakan di depan matanya, setiap roh di dunia ini tanpa kecuali hanya semut besar, sementara semua makhluk hidup di dunia ini hanya debu yang tidak penting. Alas Pengging, di dalam penginapan. Semua makanan pembuka dan makanan telah disajikan, namun Sinba masih belum kembali. Sin Rengkuni mulai merasa gelisah dan mendengus dingin. Melawan sepotong sampah, dia benar-benar menyia-nyiakan banyak waktu. Apa mungkin dia tersesat di tempat yang asing ini? Sin Gyo, kau cari dia. Iya, Tuan Muda. Sin Gyo menerima perintah itu dan langsung berdiri untuk berjalan keluar dari penginapan, lalu menuju ke arah Sinba sebelumnya. Gunawan sudah tenang. Tapi dari apa yang dikatakan gadis muda itu sekarang, dikombinasikan dengan gumamannya sebelumnya, ada beberapa ungkapan yang menonjol darinya. Putri ini, racun pembunuh dewa, pusaka surgawi. Dia menyebut dirinya seorang putri. Apakah dia seorang putri dari kerajaan tertentu? Dan apa itu racun pembunuh dewa? Aku tahu semua racun di dunia, bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengar tentang nama ini? Dan pusaka surgawi ini,
Kakek mengatakan bahwa orang tua kandungku diburu karena membawa pusaka surgawi, dan kata-kata pusaka surgawi adalah semacam tabu yang menakutkan. Dan dari apa kata gadis ini, dia jelas-jelas membicarakan mutiara racun surgawi. Apakah ada lebih dari sekedar satu pusaka surgawi? Tapi Gunawan tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, juga bukan waktunya untuk bertanya. Dia ragu-ragu sedikit, dan akhirnya berkata, "Gadis kecil, aku tidak benar-benar mengerti apa yang kau katakan. Tapi karena kau sudah bangun dari tidur nyenyak di mutiara racun surgawi, bisakah kau memberitahuku namamu?" Menghadapi penyelidikan Gunawan, wajah dan tatapan gadis itu tidak bergeser, seolah-olah dia sama sekali tidak mendengarnya. Tapi setelah beberapa saat, dia tetap menjawab pertanyaan Gunawan. Menggerakkan bibirnya yang merah muda dan lembut, dia menggumamkan kata dengan dingin. "Rumini, Rumini." Gunawan tersenyum, tatapannya membawa apresiasi jujur. Rumini itu imut dan mungil, memiliki aroma yang kaya, dan cantik putih tanpa ketidaksempurnaan. "Nama ini benar-benar cocok untukmu." Putih tanpa ketidaksempurnaan, bibirnya sedikit melengkung dan miring, membentuk sudut es dingin. Pada saat ini, gelombang angin sepoi-sepoi berlalu dan membuat rambutnya yang merah mengembang di udara. Daun berwarna zamrud jatuh tertiup angin, dan tertangkap oleh gadis itu. "Aku Rumini, yang merah dengan darah." Saat gadis itu melonggarkan cengkeramannya, daun yang sebelumnya utuh sekarang telah menjadi setumpuk serpihan kecil, dan terjatuh dari tangannya yang menemani angin. Jantung Gunawan terasa dingin sekali, yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Serpihan-serpihan kecil itu menyebar dengan angin, dan ketika beberapa dari mereka terbang ke arah tubuh gadis itu, sebuah adegan menakutkan muncul di hadapan mata Gunawan. Saat serpihan itu menyentuh tubuh gadis itu, mereka sebenarnya tidak menyangkut padanya, tapi langsung melewatinya dan berserakan di belakangnya. "Apa ini? Jangan bilang, tubuh gadis ini sebenarnya makhluk halus." "Tidak, bukan itu. Lalu bagaimana dia bisa mengambil pisau pendek itu dan menangkap daun yang jatuh itu tadi? Apakah dia bisa menyentuh sesuatu tapi tidak bisa disentuh oleh hal lain?" "Semi makhluk halus?" "Pertanyaanmu, putri ini sudah menjawabnya. Nah, sekarang saatnya kau menjawab pertanyaan dari putri ini." Mata hitam Rumini yang seperti permata menatap lurus ke arah Gunawan. Namun, tatapan itu tampak seperti pisau tajam dan menembus ke bagian terdalam dari hati dan jiwanya. "Di dunia ini, di mana kau mendapatkan mutiara racun surgawi? Guruku menyerahkannya padaku. Namun dia telah meninggal dunia dan aku juga tidak tahu di mana dia mendapatkan mutiara racun surgawi," kata Gunawan secara langsung. Menghadapi tatapan gadis ini, dia merasa takut bahwa ia seharusnya tidak berbohong bahkan setengah kalimat. Jadi dia langsung menjawab kebenaran. Karena dalam kasus ini, kebenaran mungkin tidak berharga baginya. Gadis itu menatap matanya selama 3 detik penuh, lalu akhirnya berfluktuasi sedikit. Dengan menggunakan nada dingin yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang gadis berusia 12 atau 13 tahun, dia dengan jelas berkata, "Mutiara racun surgawi berada di peringkat kelima dalam 7 pusaka surgawi. Ruang dalam tak terbatas, bisa menetralkan semua racun, menghaluskan semua bahan. Ketika muncul 1300 tahun yang lalu, seluruh dunia berlomba-lomba untuk mendapatkannya, lalu hilang tanpa bekas. Aku tidak menyangka bahwa hal itu benar-benar mendarat ke orang tidak berguna dengan pusat cakra yang telah hancur selamanya. Dan bahkan menyatu dengan tubuhmu. Apa kekonyolan ini? Aku tidak tahu apakah mutiara racun surgawi ini telah kehilangan spiritualitasnya atau rohnya benar-benar menjadi gila." 7 pusaka surgawi, peringkat kelima. Alis gadis yang seperti bulan yang memudar itu tiba-tiba tenggelam, gelombang niat membunuh melanda tubuh Gunawan. "Jika mutiara racun surgawi bahkan menyatu dengan orang tidak berguna sepertimu, maka tidak mungkin itu tidak bisa menyatu dengan putri ini." His, badai dingin terbang ke arah Yueche dan punggungnya dengan keras menabrak batang pohon di belakangnya sebelum dia bahkan bisa bereaksi. Wajah menawan wanita yang penuh dengan niat membunuh sekarang hanya berjarak 1 kaki jauhnya dan tangan kirinya memegang erat tenggorokannya. "Kau!" Gunawan membuka matanya lebar-lebar, dan wajahnya dengan cepat berubah mengerikan di bawah kehabisan napas yang menyiksa. "Aku akan memberikan 2 pilihan." Kehadiran menakjubkan gadis itu sekarang penuh dengan niat membunuh dan setiap kata dari suaranya yang lembut terdengar mengerikan. "Pilihan pertamamu, serahkan mutiara racun surgawi kepada putri ini. Pilihan lainnya adalah putri ini akan mengambil mutiara racun surgawi dari tubuhmu setelah mengambil hidupmu." Meskipun tangan gadis muda itu tidak diragukan lagi lembut seperti batu giok, namun dengan kaku dia menjerat tenggorokannya, dan membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali dengan rasa sakit yang luar biasa. Namun, wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut atau panik,
malah berbicara dengan suara lemah dan serak. Aku memilih pilihan kedua, cepat bunuh aku sekarang. Mata gadis itu menyipit dan menyeringai. Kau pikir aku tidak berani? Saat dia berbicara, jari-jarinya benar-benar diperketat. 5 garis darah yang menakutkan segera muncul leher Gunawan dan raut wajahnya menjadi lebih menyedihkan dari sebelumnya. Namun dia meringkuk di bibirnya dan tersenyum dengan wajah putih yang mengerikan. Jika kau benar-benar ingin aku mati, seharusnya tadi kau tidak akan menyelamatkanku meskipun akan menyebabkan serangan balik dari racun itu. Rumini terdiam. Gunawan menatap matanya dan melanjutkan saat wajahnya berkerut karena rasa sakit. Kau terkena racun aneh. Tapi racun ini tidak hanya meracuni tubuh, tapi juga meracuni jiwa. Malam itu, tubuhmu sudah kulihat dan kau menjadi sisa jiwa yang tersiksa oleh racun yang parah ini. Tubuh yang kau miliki sekarang, hanya tubuh semi fisik yang lahir karena dengan paksa mengisap darahku beberapa hari yang lalu, sambil meminjam kekuatan dari mutiara racun surgawi yang menyatu denganku. Artinya, hidupku juga hidupmu. Jika kau mati, itu tidak akan mempengaruhiku sedikit pun. Tapi jika aku meninggal, kau pasti langsung mati bersamaku. Jika aku menyerahkan mutiara racun surgawi kepadamu, aku akan benar-benar mengundang kematianku sendiri. Kejutan bergoyang kuat di kedalaman mata menawan Rumini dan dia perlahan melonggarkan tangan kecilnya yang berada di tenggorokan Gunawan. Karena akhirnya dia berhasil lolos dari rasa sakit karena tersedak, Gunawan terbatuk-batuk dengan intensitas yang tak tertandingi. Dia kemudian dengan keras muntah. Kulitnya menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Sepertinya kau sama sekali tidak seperti yang terlihat. Rumini menatapnya dengan sudut matanya. Bagaimana kau bisa tahu? Gunawan tersenyum dengan suara rendah. Karena aku adalah seorang dokter yang sangat terampil. Jika kau tidak ingin mati, kau tidak hanya harus mengampuniku, tapi juga harus melindungiku dengan segenap kekuatanmu. Untuk bisa mengkonsolidasikan jiwamu ke dalam tubuh, seseorang setidaknya perlu memiliki kekuatan dari ranah alam raja. Hidupmu tentu akan jauh lebih berharga daripada milikku. Untuk mencapai ranah alam raja pada usia 12 atau 13 tahun, orang bisa membayangkan gejolak di hati Gunawan saat dia mengucapkan kata-katanya. Sepanjang sejarah Pulau Jawa, jika seseorang telah mencapai ranah kekuatan langit, seseorang sudah tidak terhitung. Dan untuk orang-orang yang telah mencapai ranah alam raja, bahkan tidak lebih dari 10 di seluruh Pulau Jawa. Tanpa kecuali, orang-orang ini bisa bersikap seperti kaisar, karena mereka tak ada bandingannya antara langit dan bumi. Untuk mencapai alam ini, seseorang tidak hanya membutuhkan kecerdikan dan keberuntungan yang luar biasa, tapi juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Orang-orang di Pulau Jawa yang bisa mencapai ranah alam raja selalu berusia ratusan tahun. Setelah mencapai alam ini, bahkan jika tubuh fisiknya hancur, seseorang masih bisa mengambil bentuk dengan mengkristalkan jiwa. Jika mereka bisa menemukan kesempatan untuk membangun kembali tubuh fisik, mereka akan dapat dengan sempurna dibangkitkan kembali. Namun gadis ini yang tubuhnya hancur, yang jiwanya masih hidup dan bergantung pada kekuatan hidupnya, jelas memiliki kekuatan ranah alam raja. Betapa mengerikannya itu, namun kalimat gadis itu selanjutnya membuat Gunawan heran. Ranah alam raja, tatapan gadis itu tidak goyah, tapi wajahnya secara terbuka mengungkapkan ketidakpedulian yang dalam. Apa itu? Gunawan dibuat terbengong. Pada saat ini, suara langkah kaki yang sedikit tergesa-gesa bisa terdengar dari depan. Tatapan Rumini membeku, dan perlahan melihat ke sekeliling. Pemilik suara langkah kaki cepat muncul dalam penglihatan mereka. Shin Gyo, orang lain yang mengincar hidupku. Selanjutnya terserah dirimu. Ketika dia menghadapi Sinba sebelumnya, meskipun dia memiliki senjata rahasia yang ada di tangannya, tidak mungkin untuk menegaskan bahwa dia tidak gugup. Tapi sekarang, melihat Shin Gyo di depan matanya, dia sama sekali tidak gugup. Dia menyandarkan setengah tubuhnya ke batang pohon di belakangnya. Pandangannya terhadap Shin Gyo benar-benar mengandung sedikit rasa kasihan dan kekecewaan. Mengapa hanya Shin Gyo yang datang? Akan sangat menyenangkan jika beberapa orang lagi menemaninya di kuburan. Shin Gyo pertama kali melihat Gunawan, lalu melihat genangan darah dan daging cincang di tanah. Meski tubuh Sinba sudah pecah menjadi beberapa ribu kepingan, dia masih mengenalinya karena mereka berteman selama berpuluh-puluh tahun. Tiba-tiba, dia terperangah sebentar. Tapi saat pandangannya tertuju pada Rumini, dia benar-benar terperangah. Sinba dan Shin Gyo keduanya lahir dari garis keturunan yang tidak murni, posisi mereka di padepokan Shin pada awalnya rendah. Tapi karena mereka telah mengekspresikan bakat luar biasa, mereka terpilih dan menjalani pelatihan ketat dan kemudian menjadi penjaga pribadi Shin Rengkuni. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan besar, tapi kepribadian mereka juga dingin dan kejam.
Mereka hanya tahu kesetiaan dan tidak tertarik pada hal-hal lain, termasuk wanita. Bahkan jika mereka memiliki gadis-gadis cantik yang menawan di lengan mereka, ekspresi dan panas mereka tidak akan goyah dan berfluktuasi bahkan sedikit pun, seolah-olah mereka adalah robot tanpa dorongan seksual. Tentu saja, karena menjadi pedofil lebih jauh dari pertanyaan itu. Tapi begitu melihat Rumini, matanya menjadi linglung dan tubuhnya mengalami sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seluruh darah di tubuhnya hampir direbus. Dia tidak tahu bahasa apa yang bisa dia gunakan untuk menggambarkan keindahan gadis di depan matanya. Matanya, seolah-olah itu adalah mutiara yang paling mempesona di dunia, berkilau dengan wajah cantik yang menakjubkan. Keindahan pipinya dan wajahnya, tanpa kekurangan sampai-sampai tidak bisa digambarkan sebagai patung tak bernoda yang terbuat dari batu giok. Garis tubuh muda mungil dan lembut yang penuh dengan ketidakdewasaan, sangat memikat. Mengikuti gaun putih ke bawah, keindahan seperti alam itu sendiri dicurahkan. Di bawah rok-roknya, dipamerkan dua tulang tipis, lurus dan lembut. Dengan kulit putih yang sempurna seperti dibuat dari batu giok, itu mengumumkan kejernihannya seperti es. Kakinya yang menyentuh tanah itu seperti dua bunga teratai yang mekar, indah, seolah-olah tidak termasuk dalam wilayah manusia. Di dunia ini, bagaimana bisa ada sesuatu yang secantik ini? Shingyo benar-benar membeku, kedua matanya terbuka lebar dan tampak lesu karena kesadarannya sepenuhnya pergi ke langit. Seakan jiwanya dibawa pergi, dia melupakan Shinba yang meninggal dengan tragis, dan lupa tentang Gunawan yang harus dia bunuh. Di matanya, dalam kesadarannya, hanya ada gadis yang sangat cantik untuk menguras warna dari langit dan bumi. Rambut merahnya yang panjang yang tertiup angin menambahkan sedikit genit ke kecantikannya yang absolut. Hal itu membuat detak jantungnya meningkat dan memanaskan seluruh tubuhnya. Hatinya berkeinginan kuat untuk memilikinya, menjepitnya di bawah tubuhnya dan membuatnya liar. Kau memilih kematian? Melihat tatapan tajam Shingyo, Rumini mengungkapkan kemarahannya yang pucat di wajahnya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya yang lembut dan seperti batu giok, dan mengarahkan tangannya ke dada Shingyo. Dan cerita pun bersambung.